Oke, selamat datang di segmen baru JS Portfolio. Hari ini saya tidak, hari ini Pak Jul nggak sendiri karena ada dua orang yang menemani, yaitu saya Ilham sebagai MC, lalu juga ada Mas Juandra sebagai apa di sini Mas? Sebagai anak aja deh. Sebagai anak dari Pak Juliardi. Aduh maaf. Mungkin saya akan nanya-nanya beberapa hal yang benar-benar jadi curiosity saya pribadi sih sebenarnya. Dan mungkin ini jadi pertanyaan juga buat orang-orang, biar karena kan sekarang jarang-jarang ya ada Mas Juandra. Kita akan banyak nanya soal hubungan Mas Juandra dengan Pak Juliardi dan juga nilai-nilai apa sebenarnya yang pernah disampaikan oleh Pak Juliardi ke Mas Juandra. Mas Juandra boleh cerita dulu sedikit soal apapun lah, pekerjaannya sekarang di mana? Soalnya saya dengar kan tadinya bukan di Indonesia ya, tapi ada di luar kegiatannya. Boleh sambil sharing aja sih sebetulnya. Boleh. Jadi dulu tuh saya sebenarnya kalau diajarin sama bapak udah pasti dari lahir ya. Dari lahir disuruh beli saham ini. Gue punya account dulu. Kan udah gue juga. Jadi dulu tuh saya kuliah di Boston. Itu sekitar 4 tahun lah. 4 tahun di sana, terus sempat 1 tahun kerja di sana, akhirnya pulang ke Indonesia. Karena emang disuruh pulang lah ya. Oke, disuruh pulang. Sejak kapan tuh pulang? Sejak tahun berapa tuh? 2016 kalau nggak salah. 2016. Oh, udah cukup lama juga. 2016, udah lumayan lama. Okay. Nah, terus habis itu kerjanya lumayan mirip-mirip lah sama dunia investasi. Karena dulu tuh kerjanya di tim M&A. M&A company di sini lah. Dia kerjanya ya ujung-ujungnya menilai company lagi lah, terus bantu perusahaan-perusahaan beli atau menjual company di Indonesia kebanyakan. Industri juga lumayan broad lah, dari bank lah ke manufacturing ke sana ke sini, pengalamannya dia lumayan lah. Terus kerja 4 tahun di sana, akhirnya decided buat ngambil MBA kemarin 2 tahun di London. 2 tahun di London sebelum akhirnya ujung-ujungnya bakal balik lagi ke perusahaan keluarga. Jadi sekarang ini udah balik full time di Jakarta, terus kerja buat keluarga. Jadi intinya kita mostly mainnya di properti sih. Ada di gedung kantor, hotel dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya kerjaan full time-nya, tapi on the side pastinya dengar ayah manggilnya perlu investasi di mana nih? Di saham-saham Indonesia lah intinya. Terus ya sambil belajar terus aja. Seru. Sebelumnya apakah tertarik soal investasi itu dari memang Pak Juliardi, dari ayah, atau karena dicekokin tiap hari ini jadinya punya mau jadi dari dulu sih, dari zaman SMA kali ya udah diajarin. Dari SMA udah diajarin. Diajarin, makanya lumayan jadi ujungnya pas ambil S1 juga ngambilnya finance gitu. Jadi lebih ya kita ngobrol tambah nyambung lah. Karena terbiasa dijejelin. Bener. Tapi ya semua finance. Boring banget. Tapi kalau ujungnya buat dapet duit ya kenapa nolak ya. Gitu. Tapi apa nggak bosen di dunia itu? Maka tadi sampai kita nunggu sebelum berbicara soal perusahaan juga. Iya. Nah juga sih kalau ujung-ujungnya emang suka kali ya. Suka belajar, suka cari-cari pengetahuan baru, suka cari-cari company yang ternyata potensinya ada nih dan belum ke-reflect di market gitu. Gitu. Selalu ajaran yang diajarin lah. Jadi itu sih. Tapi yang boleh saya tangkap berarti ambil perusahaan yang udah ada, maksudnya existing apa sekarang bikin baru dari awal banget. Kalau buat kerjaan selalu dua-duanya lah. Kalau mana ada opportunity ya kita coba pelajarin lah. Apapun itu gitu. Tapi kalau untuk investasi ya pastinya apapun yang ada listed di market ya. Tapi ya kan tahu sendiri kita punya kerjaan full time, pasti untuk fokus di investasi susah juga ya, karena waktu kan banyak kan. Mungkin kayak ayah sendiri pasti 24/7 mikirinnya kan itu ya. Sekarang mau mikirin itu juga susah juga gitu. Nggak ada waktu nih, jadi ya dengar ajarannya aja dan rekomendasi dari bapak gitu. Gila, seru banget. Nah, waktu SMA sebenarnya Mas Juandra SMA, Pak Juliardi ngomong apa sampai dilanjut sampai sekarang kuliah ngambil finance, terus selanjutnya bahkan sampai hari ini masih ngurusin. Mungkin dulu pura-pura ngerti aja kali ya. Iya aja, tapi ya ujung-ujungnya ya keinget terus juga lah. Intinya
investment is a long game lah. Oke. Nggak bisa fokus ke, kan sebenarnya gini ya, sekarang tuh banyak banget orang mau cari duit yang cepet ya. Banyak That's why banget, adanya banyak banget. Nah, dunia kripto lah, ini Ya, itu ya, kan. ya, Itu dari dulu sih ayah ngajarin ya, selalu nggak bisa lah put all your eggs di investasi yang risky itu gitu. Oke. Makanya semua harus long term game, dan apa namanya, anggap aja bisnis yang kita beli di pasar modal itu bisnis kita sendiri gitu. Oke. Ujung-ujungnya. Ya, Itu ya, sih ya. kayaknya yang paling stake ya. Iya, benar, setuju sih. Oke, sekarang untuk Pak Juliarti. Kalau Bapak tuh sebenarnya Pak, memang sengaja ngasih kayak masukan-masukan, insight-insight seperti itu untuk menggiring anaknya ke dunia pasar modal, atau karena emang jadi sekedar sharing aja, dan Bapak menginginkannya sebenarnya anaknya ikutan jalur Pak Juliardi atau apa aja bebas deh gitu. Enggak, balik lagi kan, kalau saya pertama nggak mungkin lah memaksakan apa yang kita inginkan. Oke. Jadi hal yang juga harus dilakukan anak kita. Kan masing-masing pasti punya aspirasinya sendiri-sendiri. Tetapi kan kewajiban kita memberikan pandangan yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh anak untuk menentukan keputusannya sendiri. Nah, dalam hal ini yang bisa saya sharing adalah ada beberapa hal yang mungkin saat itu belum bisa saya lakukan. Tetapi opportunity itu sekarang bisa dilakukan oleh anak-anak muda pada saat berumur seperti saya 20-30 tahun yang lalu. Nah, dengan kan sering saya katakan, saya kutip siapa namanya, pendapat pemikirannya siapa, Twain Marks itu, yang mengatakan jangan sampai kita tuh menyesali apa yang tidak kita lakukan. Nah, dengan mengalami itu saya berikan gambaran tentang kalau saja waktu itu saya lakukan, ini hasilnya seperti ini. Tetapi kondisi saat itu tidak mungkin kita melakukan. Nah, sekarang karena kesempatannya bisa dilakukan, ini ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, dengan berjalannya waktu, apa yang pada saat itu dipikirkan, kita bisa tunjukkan, begini nih hasilnya. Kan contoh yang kemarin yang gampang aja, soal Johnson & Johnson itu. Waktu itu, meskipun saya berinteraksi dengan Johnson & Johnson, karena harus ngirim laporan keuangan untuk dikonsolidasi di pusat, boro-boro beli saham Johnson & Johnson. Pasar modal Indonesia aja kan pasti sangat kecil. Nah, dari pengalaman itu, berkali-kali saya sampaikan, kalau kita bekerja di perusahaan yang baik, tanamkanlah keinginan untuk menjadi pemegang saham di perusahaan itu. Atau berinteraksi dengan perusahaan itu, ya kita suka barangnya, suka produknya, suka jasanya. Tanamkanlah keinginan juga untuk mau menjadi pemegang saham perusahaan yang baik itu. Kalau kita nggak membeli, mungkin kita jadi suppliernya atau pernah berinteraksi jadi, katakanlah bikin iklan perusahaan itu, ada interaksi yang memberikan kita pemahaman, oh kalau menjadi pemegang saham perusahaan itu pasti menguntungkan. Dan apalagi kalau perusahaan itu sahamnya ditransaksikan di bursa. Oke. Jadi gambarannya lebih secara umum lah tentang apa yang pernah saya alami, tidak dilakukan atau dilakukan, ya soal keputusannya ya saya balikin ke masing-masing anak saya gitu, nggak bisa maksain. Iya, jadi sharing aja sebenarnya. Iya. Semua hal yang menguntungkan dan kira-kira akan menguntungkan pasti di-sharing sama Pak Juliardi gitu ya. Karena anak-anak sekarang mungkin jauh lebih pinter, ditambah dengan pemahamannya dia, mudah-mudahan bisa lebih baik gitu loh. Iya. Oke, kalau kita bicara investasi kan kita
kalau mau beli suatu saham kita memang harus punya tesis investasi. Pak Juliardi sering bilang itu. Dan Mas Juanda juga udah dari tempat SMA, kuliah dan segala macam udah mulai investasi juga. Wah, ingat nggak Mas waktu itu usia berapa? Atau legal age aja di Ya Indonesia? pas mulai kuliah sih. Pas mulai kuliah. Pas mulai kuliah. Itu pun karena kebetulan kuliah di sana jadi buka akunnya untuk saham-saham perusahaan sana ya. Oh gitu. Nah, Jadi justru itu pertama kali exposure kebuka malah ke sana. exposure malah ke Nah, di luar. sana kan sekalian lah bikin tugas sekolah gitu. Oh iya, oke. Mirip-mirip jadi ya udah sekalian aja. Atau make money juga gitu. Oke, benar. Pasti untuk beli ada tesis investasinya yang dibuat lah ya. Iya. Entah itu tertulis atau yang memang dikerangka di kepala aja. Iya. Nah, mau ada Pak Juliardi dan Mas Juanda. Ada nggak salah satu tesis investasi yang mungkin masih diingat sampai sekarang? Terus kayak make money lumayan gitu. Iya. Dari hasil ini lu dari hasil bisikan dari Pak Juliardi atau Iya. sendiri gitu. Iya. Intinya sih kan basically yang selalu diajarin kan gimana kita men-spot sebuah company yang kemungkinan undervalued ya Ya, di betul. pasar. Dan Betul. kebetulan kita tinggal di Indonesia di mana kadang-kadang marketnya bukan market yang se-advance dan se-efisien market lain. Ya, Nah, sampai itulah hari ini enggak sih. timbul di mana banyak company opportunity ini tuh. Betul. Di mana company ini sangat undervalued dan tidak direfleksikan di harganya di pasar. Hmm. Jadi lebih ya fokusnya selalu ke situ terus lah. Itu pertama. Yang kedua, Oke. sekarang mindsetnya selalu cari opportunity di mana ya anggap aja kita di CFO or CEO company itulah. Oke. Kalau saya sih selalu ngeliat company yang benar-benar bisa generate cash dengan bagus. Fokusnya di sana ya. Fokusnya lebih ke situ. Oke. Untuk itu basically karena sebagai pemegang saham pasti mau dapat dividen. Iya. Dapat dividen, Cocok dapat- sama ya. Makanya Cocok makan kayak makanya jadi anak ya. Iya, makanya jadi enak ya. Ya tadi balik lagi bisa jadi dividen atau bisa diputar lagi untuk mengembangkan company tersebut. Iya. Lagi kan. Jadi kalau ngomongin detail mungkin mencari company yang cash flow tinggi, cash conversion cycle-nya bagus, bahkan negatif itu lebih bagus lagi. Intinya cash sih. Jadi maksudnya kalau misalnya dibandingin sama yang ada di pasar sekarang kan banyak lah saham-saham gorengan gitu-gitu, Oh, banyak sekali. bisikan dari mana. Tapi Iya, itu kadang-kadang ngeri-ngeri sedap juga sih. Iya, Kalau emang dapat info yang bagus ya oke bisa make money Iya. banyak ya. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya mau long term investing ya pasti harus ngeliat fundamental dan ngeliat spot-spot yang company yang lumayan undervalued gitu. Pasar. Oke. Gitu sih. Ya. Oke. Kalau tesis investasi yang dulu kan ada perusahaan yang udah dibeli, ada perusahaan yang udah dilepas gitu ya. Sebenarnya mungkin yang orang pengen dengar dulu kenapa beli itu, terus apakah beneran sesuai dengan ekspektasi akhirnya dijual atau Ada sih beberapa kayaknya yang direkomendasi sama bapak, tapi lupa juga kalau lupa juga. company, Oh, lupa ya? Tapi ya pastinya adalah yang ternyata benar juga nih, ternyata ini company lumayan undervalue dan setahun kemudian baru sadar gitu. Naiknya ternyata lumayan beat indeks yang lain gitu. Oke. Ada aja sih pastinya. Oke. Pasti ya ada sih. Lupa aja kalau disuruh ditanya sekarang kayak susah. Agak susah ya. Iya apaan dulu. Berarti kalau sekarang Mas Juandra tuh investasinya lebih banyak di luar atau di Justru di Indonesia? sini sih. Justru di sini. Justru di sini karena ya kan balik lagi kan ada full time job. Oke. Waktunya juga kurang banyak kan. Tapi Iya, kan iya. kebetulan teman-teman banyak yang di capital market juga di sini. Jadi saling banyak tukar pikiran tentang Ya. market di sini lah. Jadi fokusnya sih yang di Indonesia dulu deh. Kalau di luar marketnya terlalu besar dan nggak ada waktu juga. Iya, iya. Gila lagi duitnya. Kalau nggak Iya. fokus. Tapi Pak Juliardi selalu punya insight market luar sih Selalu. somehow. So, Ya bisikan-bisikan itu aja mungkin Bisikan. kita bisa. Ya, makanya dan dengan pemahaman yang sama kan seperti yang Mbak Aya bilang itu waktu Netflix itu kan Iya. kita beli di 180 itu waktu Bill si Ackman. Bill Ackman itu jual Iya, itu iya. April 2022 ya masih inget tuh. Ya. Kesempatan seperti itu kan jarang-jarang sekali terjadi. Ya. Dan betul kan dengan basic pemikiran yang sama kita bisa lihat bahwa cara berinvestasi itu kerangka berpikirnya apakah itu di Indonesia atau saham di luar sama saja gitu. Iya. Yang tadi Andra bilang kan cash flow yang paling penting. Satu-satunya provider streaming service yang sudah bisa menghasilkan cash flow ya cuma Netflix Netflix. aja. Ya.
dengan member kurang lebih 200 juta lebih itu nggak ada yang bisa compete dengan dia. Amazon, Prime, Apple, Disney, Paramount, nggak ada. Jadi kalau kondisi pasar itu membuat perusahaan sedang berada di meja operasi, itulah kesempatan yang terbaik buat kita masuk. Oke. Wow. Benar-benar. Nah, untuk yang ini sekalian aja, kan kayak kemarin Bapak bilang tuh ada bulan ini ada sesuatu yang menarik lagi untuk di Colleague. Kayaknya saya mungkin cocok untuk ditanyakan sekarang sih. Kita tinggal di-cut aja ya Pak ya. Jadi yang menarik tuh yang bulan ini menurut Pak Juliardi apa? Sebetulnya ini nanti Mas Juliardi juga boleh. Catatannya masih belum lengkap. Oke. Tetapi kurang lebih begini. Perusahaan itu menjadi menarik. Kalau kita lihat ada katalis yang bisa mengubah bisnis atau skala bisnis perusahaan itu. Ini satu micro cap di Indonesia. Market cap-nya mungkin di bawah 200 miliar. Kecil sekali ya Pak. Kecil sekali. Tetapi setahun ke depan ini perusahaan akan memiliki katalis di mana skala bisnisnya akan meningkat luar biasa. Nah, dengan market cap 200 miliar itu, balik lagi kan selalu saya lihat nih, downside risk-nya itu apa. Ya. Dengan harga saat ini, hampir tidak ada itu downside risk-nya, karena perusahaan juga memiliki cash yang cukup besar, sehingga balik lagi, enterprise value-nya lebih kecil dibandingkan dengan market cap-nya. Perusahaan hanya punya cash dikurangin hutangnya itu masih lebih besar cash-nya. Dan gross margin perusahaan itu 50%. Dengan harga produk yang kondisinya saat ini tuh, ini commodity company. Yang harganya bukan harga yang terbaik dalam tahun ini. Dalam kondisi harga komoditi seperti itu aja, gross marginnya itu 40%, 50%. Nah, dengan katalis baru yang akan terjadi dalam setahun ke depan ini, sales perusahaan pasti terjadi peningkatan. Nah, dengan itu, dengan kondisi valuasi yang sudah sangat rendah, dengan peningkatan skala bisnisnya dalam satu tahun setengah ke depan, saya harapkan peningkatan harganya, meskipun kita tidak pernah bisa memprediksi, saya harapkan bisa di atas double digit. Wow, kita mungkin mau nambahkan balik lagi ke teori market efficiency ya. Kita tahu dari mana ya? Kan ini katalis sebenarnya is the public information. Yes. Dan tahu dari mana price-nya belum mau reflect katalis itu gitu. Balik lagi kan, kalau untuk perusahaan kecil seperti ini, yang tadi yang sering saya bilang itu smart money nggak bakal masuk, sehingga pembentukan harganya tidak bisa seefisien seperti kalau perusahaan ini perusahaan besar, karena tidak ada yang katakanlah yang mempunyai pemahaman yang memadai mau masuk di perusahaan ini. Itu satu, sehingga terjadinya inefisiensi di micro cap sama small cap itu menjadi menarik, karena memang mungkin tidak banyak orang yang tahu. Nah, pada saat orang sudah masuk dan kemudian dia tahu perusahaan ini sangat rendah valuasinya, mungkin orang itu juga tidak mau menjual terlalu cepat, karena dia menunggu apresiasi yang lebih baik. Buat orang yang baru mau masuk, biasanya perusahaan seperti ini transaksinya itu nggak besar, sehingga dia reluctant untuk masuk. Males nunggu lama gitu loh. Nah, inefisiensi itulah kalau kita niatkan atau sudah siap dengan waktu yang memadai, biasanya
hasil yang baik itu cuma tinggal nunggu waktu aja. Oke. Nah jadi yang tadi Anda katakan, ini katalisnya sebetulnya secara umum orang tahu. Kalau perusahaan, ini kita buka aja, kalau perusahaan itu selama ini punya kebun, hanya bisa jual buah tandan segar sawitnya, kan harga produknya paling 24.000 perak. Iya. Tetapi begitu perusahaan bangun pabrik, harga jual CPO-nya kan dengan harga rendah sekarang itu kurang lebih 3.600, 3.800 Malaysian dollar, itu 12 juta, 1,2 juta. 1,2 12 juta ya? 12 juta. 12 juta ya? Meskipun dari tandan buah segar satu kan nggak bisa jadi satu, maksimum itu biasanya 22% lah. Oke. Tetapi harga produknya Naik. terjadi peningkatan luar biasa. Itulah yang akan menjadi katalis microcap ini. Berarti dia udah buat pabrik atau akan? Udah bayar. Oke. Bangun pabrik kan, kalau pabrik itu 30 ton per jam biasanya perlu waktu 2 tahunan lah. Kalau untuk yang 10 ton, dia kan kecil sekali nih. Tanahnya cuma 1.000 hektar. Mungkin 1 tahun, 1,5 tahun jadi. Jadi makanya yang tadi saya katakan, mungkin baru bisa terrefleksi akhir tahun depan. Akhir tahun depan. Akhir tahun depan. Tetapi ini sudah dimulai dari sekarang nih pembangunan pabriknya. Itu yang microcap. Kalau yang midcap, Oh, ada dua ya? ada dua. Ada dua. Oke. Kalau nggak salah tuh market cap-nya kurang lebih 7 triliunan. Oke. Saya tertarik, kenapa? Karena 2 tahun, 3 tahun terakhir ini perusahaan melakukan shares buyback. Oke. Biasanya seperti dalam kasus Ultra Jaya, kalau dia melakukan shares buyback, dia hilangin tuh Iya. shares buybacknya yang sudah dia lakukan berulang-ulang. Kalau perusahaan ini, shares buyback yang dia lakukan selama ini jumlahnya 30%. Totalnya semua. Totalnya 30%. Masih ada sedikit dia sisain. Tahun lalu dia jual ke perusahaan yang juga listed di Amerika, sehingga dia sekarang memiliki 30% saham di perusahaan lokal ini. Dan perusahaan Amerikanya itu market cap-nya kurang lebih 17-18 miliar dolar. Jadi berapa tuh? Kurang lebih 400 triliun. Nah, market cap-nya si perusahaan di Indonesia itu kurang lebih 7 triliunan. Nah, dengan dia menjadi strategic partnernya local company ini, dia pasti, ini dugaan saya, dia pasti sudah melakukan pembicaraan dengan pengendali ini. Karena hanya dengan restu pengendali ini, si perusahaan Amerika itu bisa memiliki 30%. Jadi pasti ada pembicaraannya. Nah, perusahaan Amerika ini dalam 20 tahun ini mungkin harga sahamnya udah dulu 2 dolar, sekarang saya lupa 60 dolar apa berapa gitu loh. Naik luar biasa. Sehingga pasti ada pengalaman dia di Amerika yang dia bisa terapkan di sini di Indonesia untuk membesarkan perusahaan ini. Selain itu, produk-produk perusahaan ini udah terkenal di Indonesia. Mungkin juga dia bisa bawa ke jaringan di Amerika. Nah, balik lagi ini baru dugaan. Makanya yang saya bilang itu, ini dua-duanya masih belum lengkap nih untuk ditulis. Tapi kurang lebih ini bisa menjadi rekomendasi kita untuk bulan September ini. Yang biasanya bulan September ini biasanya bulan nggak bagus di pasar. Iya. Nah, balik lagi ke perusahaan yang mid cap itu, waktu dia melakukan shares buyback dan kemudian dijual ke perusahaan Amerika itu, dia untung besar. Dia kalau nggak salah tuh dulu belinya di 400-an,
dia jual ke perusahaan di Amerika itu di harga 550-an. Oh, lumayan. Nah, Jadi, nah tapi kan kalau treasury stock itu dijual, kan nggak muncul sebagai keuntungan. iya. Kalau dia jual di harga yang lebih tinggi, masuknya menjadi tambahan modal di store. Nah, ini juga menunjukkan sekali lagi bagusnya capital allocation dari perusahaan ini. Kan saya selalu bilang kan bedanya manajemen yang baik dan manajemen yang super baik itu di masalah alokasi permodalannya. Iya. Wah, oke. Oh, gitu. Oke. Tapi Nah, nanti tulisannya akan dilengkapin Iya, untuk akan ya. ya data-datanya akan saya rapihin dulu. Balik lagi kalau ayah biasanya kan ada JSP atau nggak ada. Waktu beli itu kan pasti ayah tulis itu. Tapi kan tulisnya paling cuma coret-coret gitu. Tapi di JSP kan nggak bisa begitu, harus rapi gitu lah. Iya. Kalau Mas Juanda, kalau misalnya pasti nggak selamanya sama lah pilihan sahamnya ya. Ketika melakukan investasi itu tesis investasi itu serius Pak Jul di JSP nggak untuk? Ya, pasti nggak. Pasti nggak ya. Apalagi Apalagi untuk sendiri. Ayah juga kalau nggak ada JSP pasti nggak serapi itu. Makanya. Ya, dia dengar input dari orang-orang lah. Mereka orang yang lebih pintar daripada saya. Dengar-dengar dari Dikumpulin mereka. aja, dikumpulin. aja, dipelajarin. Kalau emang oke, resikonya Baru dibeli. coba aja. Ya, pasti ada lah 10-20% yang lebih agresif dan lebih Iya. berani lah, harus Masih lah muda, anak-anak masih gitu. muda. Iya, masih muda. Iya. Yang penting ya gitu lah. Betul.